Memasuki acara keempat, yaitu pertanyaan dari sanggahan dari perwakilan komisi 1, 2, 3 MTK kepada kandidat calon ketua OSIS. Kepada seluruh kandidat dipersilakan untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Setiap komisi akan diberikan waktu 10 menit untuk memberikan pertanyaan dan menyanggah jawaban kandidat jika diperlukan. Kepada perwakilan komisi 1, dipersilakan mengajukan pertanyaan. Siap, izin menyampaikan pertanyaan dari komisi 1. Bagaimana cara Anda sebagai ketua OSIS agar bisa melakukan dan mempertahankan minat siswa pada prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai dengan bakat dan minat mereka? Siap, izin menjawab. Untuk itu perlu kita ketahui, jika prestasi juga bermanfaat dalam kita mendaftar di perguruan tinggi. Jika kalian mempunyai prestasi, kenapa kok tidak dilanjutkan? Itu akan terasa lebih bisa. Siap, izin menjawab. Beri pengertian kepada siswa mengenai segala pentingnya prestasi, pengalaman untuk mengikuti lomba-lomba yang meningkat dibantu oleh OSIS kedepannya sebagai bakat dan minat, terutama bakat dan minat yang diperlukan pada saat nanti kuliah, dan hal itu sangat penting berupa pengalaman sehingga kita tidak kesulitan pada saat di masyarakat maupun saat kuliah nanti. Siap, terima kasih. Yang bisa dijawab dari saya memberitakan bahwa prestasi itu sangat penting bagi diri kalian masing-masing. Jadi jika memiliki prestasi, kalau saja prestasinya dipendam, pasti akan sia-sia untuk depannya. Jadi mengembangkan prestasi itu. Siap, izin dijawab. Menurut saya akan membantu Bapak Ibu Guru untuk mempromosikan atau memberikan informasi kepada teman-teman SMA di Kauman masalah bimbingan atau perlombaan baik di akademik maupun akademik pada siswa-siswi SMA di Kauman, dan memberikan motivasi kepada siswa-siswi SMA di Satu Kauman agar dapat semangat untuk mengikuti perlombaan tersebut. Siap, terima kasih. Siap, juga dari saya juga akan membantu mohon maaf dari OSIS juga akan membantu menyebarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kauman kepada para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman mengenai informasi tentang lomba-lomba juga untuk menambah prestasi akademik maupun non-akademik. Dan juga dengan semester project ini juga membantu untuk mengetahui niat dan bakat siswa SMA Negeri 1 Kauman yang belum terlihat dari sebelumnya menjadi keluar akan prestasi yang telah mereka capai. Siap, izin menjawab. Karena sekolah itu, apabila hanya sekolah dalam bulan itu rasanya sangat sia-sia. Jadi gunakan ekstra sebagai tempat pada para siswa itu bisa menyalurkan bakat dan potensinya. Jadi prestasi itu penting agar mereka itu sadar kalau bakat mereka itu tidak harus dibiarkan terpendam, tapi bisa disalurkan dan menjadi sesuatu yang nyata di kehidupan mereka. Siap, saya jawab. Yang pertama kita membantu memberikan informasi pada siswa-siswi SMA Kauman dan juga memberikan informasi tentang Satu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Siap, izin menyampaikan pertanyaan dari komisi 1. Seperti yang kita tahu, warga sekolah SMA 1 Kauman tidak memiliki pola pikir yang sama. Jadi, kalau kita berandai-andai, misal ada warga sekolah SMA 1 Kauman yang tidak setuju dan melakukan protes tentang event yang berjalan dan sangat terbelah itu bagian dari tugas sekretariat sampai 5. Apa langkah yang ketua OSIS ambil? Siap, izin menjawab. Siap, izin menjawab. Dari kami, OSIS akan meyakinkan kembali kepada para siswa-siswi atas laporan yang tidak setuju dengan event kami, dan kami akan menjelaskan bagaimana sisi positif dari event kami yang dapat membawa nama SMA Negeri 1 Kauman naik kepada masyarakat. bisa dijawab. Untuk dari saya adalah pertama meyakinkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman untuk setuju dengan event tersebut, karena
Kami butuh suara dari mereka, dan yang terpenting dalam sebuah event dan sebuah kegiatan adalah kerjasama dan rasa kekeluargaan kita. Siap, terima kasih. Siap dijawab untuk meyakinkan mereka jika event ini bermanfaat bagi semuanya. Dan apabila ada yang tidak setuju, itu menurut saya harus mengalah dengan yang banyak. Jadi berdasarkan kecil mereka. Siap dijawab. Jadi untuk penilaian itu bisa dari awal itu untuk mengumpulkan pelajaran kelas dan mendata atas setuju atau tidak setujunya para siswa untuk event tersebut. Jadi apabila misalkan ada siswa yang tidak setuju mengenai event tersebut, kita bisa beri pengertian dalam mengenai event tersebut untuk sekolah kita dan juga pentingnya berjalan event tersebut. Siapa yang mau? Jika tidak menjawab, kita memberi pengertian kepada siswa tersebut yang tidak memberikan dukungan atau tidak mau ikut campur dalam event tersebut. Jadi kita memberikan pengertian bagaimana pentingnya event tersebut untuk sekolah kita ke depannya dan bagaimana dan kita dari opsi juga sangat membutuhkan suara atau dukungan dari siswa-siswa teman-teman SMA 1 Terima kasih. Ya, isi menjawab yang pertama kita meyakinkan kepada siswa-siswi SMA 1 untuk sebenarnya yang tersebut, dan apabila kita tidak setuju, kita akan menanya dulu apa penyebab tidak setujunya. Jadi kita menampung dulu pendapat-pendapatnya, lalu kita akan melakukan rapat kaji mungkin untuk mencari jawaban yang akan dilakukan. Siap menjawab apabila ada ketidaksetujuan atau kritik dari para orang tua sekolah, nanti akan kita terima dan kita bicarakan bersama secara terbuka. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, seharusnya dari waktu musyawarah ataupun waktu rapat itu keputusan tertentu bersifat fleksibel atau terbuka, jadi agar tidak menghindari kesalahpahaman. Jadi semua warga sekolah itu tidak tahu untuk event atau informasi yang sudah tertera, agar mereka itu tidak ada kritik yang mengganggu waktu event sudah berjalan. Baik, dari Komisi 1, apakah ada sanggahan? Seperti kalau ada situasi yang tidak mau mendata, apa yang akan dilakukan? Siap dijawab. Artinya akan diberikan sanksi dan akan dibicarakan dengan cara baik-baik dengan siswa yang tidak setuju tersebut mengenai alatnya. Jika alatnya itu bisa diterima atau terjaga, maka akan mendapat keringanan. Siap dijawab. Mungkin dari kelas itu ada pengurus kelas, mungkin kami akan mengumpulkan pengurus kelas ataupun perwakilan dari ketua kelas. Kami akan membicarakan hal tersebut dan akan memberikan sanksi bagi siswa yang tidak mengisi angket tersebut. Dan kami mungkin juga bisa meminta bantuan kepada MPK karena setiap kelas juga ada MPK untuk membantu event kami berjalan. Siap, terima kasih. Siap dijawab. Pasti bisa kita sebelum mengadakan event pasti akan ada perkumpulan atau rapat dengan salah satu perwakilan pengurus kelas yang nantinya akan menginformasikan tentang event kami. Dan untuk pengisian angket, kita akan memberikan konsekuensi apabila tidak diisinya angket tersebut dan apa alasan tidak mengisinya angket tersebut. Jadi apabila memang benar-benar tidak bisa mengisi angket tersebut, kita akan tetap mengedepankan sanksi. Terima kasih. Siap dijawab. Dari saya akan mengumpulkan seluruh ketua kelas yang baik kelas 10, kelas 12 untuk mencari tahu siapa saja yang tidak mau berpartisipasi atau mengikuti event tersebut dan mengisiannya tersebut. Nanti untuk biayanya kita mencari tahu kenapa dia nggak mau mengikuti event tersebut atau nggak mau berpartisipasi kepada event tersebut, lalu akan memberikan sanksi alih. Terima kasih. Siap dijawab. Untuk mengatasi hal tersebut, misalkan ada siswa yang tidak bisa angket, bisa dengan dari awal kita mengumpulkan pembelajaran kelas, lalu setelah semua angket disediakan dan masih kita saat Siap, izin menjawab. Menurut saya
anak-anak yang tidak mengisi angka tersebut itu dikumpulkan menjadi satu dan ditanya kenapa alasannya tidak mengisi angka tersebut. Apabila alasannya tidak bersekutu dan tetap tidak mau mengisi angka tersebut, kita akan memberikan sanksi kepada siswa-siswi yang tidak mau mengisi angka tersebut. Terima kasih. Siap, saya menjawab. Untuk dari siswa yang tidak mau mengisi angket itu bisa dikumpulkan menjadi satu lalu dibahas dari perspektif diri sendiri kenapa kok ada yang tidak setuju atau mungkin kurang mau terhadap pertujuan tersebut, mungkin karena banyak faktor yang mendukung dari tidak mauannya. Jadi kita itu harus, apabila alasannya itu memang tidak masuk akal, kita bisa menekan dengan memberi sanksi. Apabila alasannya masuk akal dan memang bisa diterima, kita bisa memberi solusi tersebut. Baik, kepada perwakilan Komisi 1 dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Siap izin menyampaikan pertanyaan dari Komisi 1. Cara kami sebagai ketua OSIS untuk memotivasi siswa dalam mematuhi setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu gimana? Kita izin menjawab. Dengan cara meyakinkan siswa tersebut bahwa kegiatan itu positif dan jika siswa tersebut menyangka atau memberikan alasan, kita akan menerimanya. Tapi kita akan tetap menegaskan bahwa jika kalian adalah warga SMA Negeri 1 Kauman, kalian harusnya mendukung jika sekolah mengadakan kegiatan untuk mensukseskan atau memajukan nama sekolah di sekolah-sekolah lain yang sudah. Siap izin menjawab. Jadi untuk yang siswa tersebut bisa dijawab sebelum kita mengadakan program itu, kita mensosialisasikan maupun memberitahu pada siswa di lingkungan Desa Kauman atas akan berjalannya event atau program ini dan memberi pengertian kepada mereka bahwa event ini sangat penting karena dengan ini kita juga bisa merubah nama anak Desa Kauman di halayak. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan Komisi 1. Selanjutnya kepada perwakilan Komisi 2 dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Izin menyampaikan pertanyaan dari Komisi 2. Sektif 6 OSIS memiliki peran dalam kreativitas, keterampilan, kewirausahaan. Jika terpilih menjadi ketua OSIS, apa inovasi untuk meningkatkan dan mengasah kreativitas dan keterampilan siswa-siswi Semasaka hingga memperbaiki tugas sekolah lain? Siap, izin jawab. Di mata pelajaran SMA Negeri Kauman ada mata pelajaran PKWU, yaitu prakarya. Kita wirausaha dan bagaimana cara kita bersaing atau berusaha di luar untuk memajukan sebuah produk atau sebuah produk yang nantinya akan bermanfaat bagi diri kita dan SMA dan bagi SMA Negeri 1 Kauman. Kita sudah. Dari segi kami akan mengusahakan dapat mengeluarkan suatu produk yang dapat membawa nama baik SMA Negeri 1 Kauman bisa dikenal oleh masyarakat di luar sana. Seperti contohnya batik, dimulai saja dari batik yang diadakan pada saat kelima. Batik tersebut bisa diciptakan dan bisa digunakan untuk dalam acara-acara seperti Tulungagung Fashion Street yang akan bisa ditunjukkan kepada masyarakat luar sana bahwa SMA Negeri 1 Kauman memiliki batik khas yang dapat diberikan kepada masyarakat. Bisa dijawab, kami dari sektif 6 akan mengadakan event yang berbau belajar ataupun kegiatan yang mengasah kreativitas siswa. Jadi di event tersebut setiap kelas akan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut akan menjual produk yang memang benar-benar produktivitas dari kelas masing-masing. Dan untuk kreativitasnya kita letakkan pada penjualan produknya tersebut atau barang-barang yang dijualkan. Lalu di bazar tersebut kita tidak hanya mengadakan bazar, kita juga akan mengadakan tampilan-tampilan ekstra yang ada di masyarakat agar masyarakat lebih dikenal di kalangan umum. Siap, terima kasih. Saya menjawab, mungkin kami dari OSIS akan bekerja sama dengan kelas
kelas 11, kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 kita akan buat bazar, lalu kita akan buat produk atau label dari SMA Negeri 1 Kauman yang akan dipasarkan di layak luar. Siap, izin jawab. Dengan memanfaatkan ungkapan yang kita dapat dari pembelajaran dengan WU Sumber Budaya dan Lema yang banyak membuat praktek mengenai kreativitas dan materi kewirausahaan. Kita sebagai juga bisa menjadi media untuk menyalurkan kemampuan tersebut dengan mungkin mencari lomba sehingga bisa diisi oleh satuan semangat bisa dikawal. Jika menunjukkan dengan memanfaatkan mata pelajaran seperti prakteknya itu bisa kita membuat ajang atau perlombaan yang menonjolkan kreativitas para siswa dalam membuat suatu produk, entah itu dalam produk sekian maupun dalam produk seperti pengolahan makanan yang bisa ditampilkan dan bisa dipasarkan di kalayak umum. Dan di juga saya akan membuat suatu event yang bisa dibilang seperti panen karya. Jadi di situ itu kita akan memberikan stand untuk perkelasnya, yaitu untuk diisi bisa menjual apapun produk itu, dan untuk pengunjungnya itu bisa bersifat internal. Jadi dari luar sekolah itu bisa masuk ke dalam stand tersebut. Jadi masyarakat luar itu bisa tahu bahwa SMA 1 siswa-siswa SMA 1 Kauman itu kreatif. Marilah kita lanjutkan acara yang sempat tertunda. Dimohon untuk seluruh kandidat berdiri. Tempat duduk dari kandidat akan berubah. Dimulai dari yang paling selatan ke utara, yaitu kandidat Ramesti, kandidat Rahmat, kandidat Adea, kandidat Niko, kandidat Saskia, kandidat Rati, dan kandidat Sari. Dimulai dari yang paling selatan utara, yaitu kandidat Ramesti, kandidat Rahmat, kandidat Adea, kandidat Niko, kandidat Saskia, kandidat Rati, kandidat Sari. Baik, kepada kandidat yang belum menjawab pertanyaan dari Komisi 2, dipersilakan untuk menjawab. Jadi, Niko Saskia bisa. Baik, kepada perwakilan Komisi 2 untuk mengulang pertanyaan. Siapa izin menyampaikan pertanyaan Komisi 2. Sekdiknas OSIS memiliki peran dalam kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Jika terpilih menjadi ketua OSIS, apa inovasimu untuk meningkatkan dan mengasah kreativitas dan keterampilan siswa semasa juga mampu bersaing dengan sekolah lain? Memasuki acara kelima, yaitu penyampaian pertanyaan dari sambilan dari OSIS kelas 12 kepada kandidat calon ketua OSIS. Kepada seluruh kandidat diwajibkan untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Kepada OSIS kelas 12 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, semua pertanyaan yang kami ajukan harus dijawab sebagaimana perspektif pribadi masing-masing sesuai dengan visi-misi yang telah dibuat oleh calon kandidat ketua OSIS. Yang pertama, apabila kamu terpilih menjadi ketua OSIS,
model kepemimpinan seperti apa yang akan kamu terapkan dan apa alasannya? Siap, izin menjawab. Model kepemimpinan yang akan saya terapkan adalah saya di OSIS sudah 1 tahun lebih, dan di OSIS saya juga belajar tentang kepemimpinan. Di luar saya juga mengikuti kegiatan permukaan. Di situ juga saya diajarkan cara menjadi kepemimpinan atau leadership yang baik. Maka dari itu saya yakin untuk menjadi kandidat ketua OSIS ini saya akan menerapkan kemampuan yang sudah saya dapat dari pengalaman saya dan akan terus meningkatkannya lagi. Siap sudah. Siap izin juga. Tipe kepemimpinan yang akan saya pilih yaitu tipe kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang dapat menerima semua pendapat dan suara dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman dan seluruh siswa dapat bebas berpendapat atas hal-hal yang apa yang diinginkan dan apa yang dipikirkan. Terima kasih. Saya menjawab untuk model yang pemilihan yang saya akan adalah model kekeluargaan dan demokratis, karena suara terbanyak adalah suara yang paling penting, dan kekeluargaan di Semangsaka itu adalah yang paling penting. Kegiatan tanpa adanya kekeluargaan dan bekerja sama tidak akan jadi suatu event atau kegiatan. Terima kasih. Siap, izin menjawab. Menurut saya sebagai seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan sesuai kondisi yang ada. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus bisa fleksibel. Maksudnya tidak melulu seperti pemimpin itu keras atau melulu pemimpin itu bersikap itu saja. Jadi pemimpin itu menyesuaikan tempat dan keadaan sesuai dengan cara mereka berpikir. Ya, izin menjawab, kemungkinan yang saya ambil adalah kemungkinan yang bersifat adil. Karena menurut saya keadilan adalah yang pertama. Dan untuk pengalaman 1 tahun ini saya sudah menjabat jadi OSIS SMP 1 Kauman, dan sebelumnya di SMP pun saya sudah menjabat sebagai OSIS di SMP. Baik, terima kasih. Baik, dari OSIS kelas 12, apakah ada cadangan? Baik, kepada OSIS kelas 12 dipersilakan untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang ketua OSIS, apabila suatu hari terdapat konflik yang terjadi antara pengurus OSIS, MPK maupun ekstra, bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Siap, izin jawab. Menurut saya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah komunikasi. Dan yang pertama, kita akan menjalin komunikasi yang baik antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Jadi, untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik, kita harus menjaga komunikasi tersebut agar dapat terjaga, dan kita mungkin sering mengadakan kumpulan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Siap, terima kasih. Siap, izin menjawab. Untuk mengatasi masalah tersebut, yang pastinya adalah komunikasi. Tapi jika masalah itu belum terlanjur, lebih baik kita mengantisipasi dengan cara berkomunikasi yang baik antara ekstra, MPK, atau OSIS. Juga bisa membuatkan atau melakukan kumpulan rutin setiap hari yang sudah ditentukan. Siap sudah. Siap juga, sesuai dengan misi saya yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar organisasi OSIS MPK, ekstrakurikuler, dan seluruh siswa atau keluarga SMA Negeri 1 Kauman. Dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik, akan terjadi minimnya konflik yang terjadi pada suatu organisasi maupun ekstrakurikuler dengan OSIS. Jadi sebelum terjadi kita harus membentuk komunikasi serta kerjasama yang baik dengan organisasi atau ekstrakurikuler. Siap, terima kasih. Siap, izin menjawab. Menurut saya hubungan komunikasi antara semua pihak itu penting. Jadi apabila terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan adanya pertikaian dalam suatu pihak satu dengan pihak lain, itu kita minta bersama dari kedua pihak agar bisa dipertemukan dan pihak yang ada masalah itu bisa dicarikan solusi. Kita sebagai penengah dengan kita mendapatkan cerita dari kedua perspektif, dari pihak satu dan pihak dua, agar masalah itu selesaikan tidak hanya dari satu sisi tapi
semua sudah setuju. Sudah. Siap, bisa menjawab. Dari misi saya sendiri kan untuk memiliki komunikasi yang baik antara organisasi, sekolah sekolah maupun ekstrakurikuler. Jadi dari misi itu kita bisa mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Dan apabila ada kesalahpahaman pun, menurut saya kita melihat dari sisi yang lain, maksudnya tidak hanya dari satu sisi apa penyebab terjadinya masalah tersebut. Jadi kita melihat dari berbagai suara. Setelah itu kita akan melakukan rapat itu untuk menyelesaikan satu masalah dan mengambil suatu keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dan disetujui oleh dan diterima maupun disetujui oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, dari kakak OSIS kelas 12, apakah ada sanggahan? Ya. Jadi kan dari kalian berlima itu selalu menyampaikan komunikasi. Jika ekstra tersebut tidak mau diajak komunikasi dengan OSIS maupun yang menjadi permasalahan tersebut, bagaimana cara kamu mengatasi? Siap, menjawab. Mau tidak mau, kami akan menghampiri ekstra tersebut untuk menanyakan dan akan menentukan solusi yang tepat. Jadi jika ekstra tersebut tidak mau, kami mau tidak mau akan menemuinya langsung. Siap, sudah. Siap dijawab. Menurut kami akan menemui ekstra tersebut dan berbicara dengan baik-baik apa alasan ekstra tersebut tidak mau berkomunikasi dengan kami maupun OSIS. Kalau mungkin jika tetap tidak mau, kita akan berbicara dengan pembimbing ekstra tersebut untuk meyakinkan ekstra tersebut untuk berkomunikasi kepada pengurus OSIS. Siap, terima kasih. Siap izin juga. Secara fakta lapangan, OSIS adalah yang menaungi ekstra kurikuler yang ada di sekolah. Apabila terjadi hal tersebut, kami sebagai OSIS akan terus mencari cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan ekstra tersebut. Entah itu kita langsung menemui ketua dari ekstra tersebut maupun dari salah satu anggota dan membicarakan mengapa alasan mereka tidak mau berkomunikasi dengan kita dan apa yang menyebabkan mereka tidak mau dibantu atau diajak komunikasi dengan OSIS. Terima kasih. Siap, izin menjawab. Apabila memang komunikasi itu sudah tidak bisa antara kedua pihak, memang tidak bisa untuk melakukan diskusi bersama, jadi terpaksa dari pihak OSIS untuk melakukan tindakan yang secara langsung, yaitu dengan tidak perlu memanggil tapi langsung datang ke sumbernya agar permasalahan itu enggak ceritanya itu dari sumbernya, jadi tidak ada mengutarbalikan fakta atau yang kita dengar berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Siap, izin menjawab. Menurut saya kita langsung menemui perwakilan dari ekstra tersebut dan menanyai kenapa kok tidak mau diajak komunikasi dan kita memberikan informasi lah kayak betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi ataupun warga sekolah itu harus saling komunikasi, karena jika kita tidak memiliki komunikasi yang baik untuk menyukseskan masalah pun kita juga kurang bisa kan, karena kita harus membutuhkan komunikasi yang baik. Baik, dari kakak OSIS kelas 12, apakah ada sanggahan lagi? Baik, kepada kakak OSIS kelas 12 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan saya mau dijawab sesuai tidak ada tambahan, harus sesuai di masing-masing. Menurut perspektifmu, apa yang kurang atau apa yang harus diubah dari masa jabatan OSIS tahun 2022, 2023 dan bagaimana solusi atau perubahan yang akan kamu lakukan pada masa jabatan yang akan datang? Siap, izin menjawab. Sesuai visi dan misi saya, yaitu tentang menjalin kerjasama komunikasi yang baik antara OSIS, MPK dan ekstrakurikuler serta seluruh warga SMA Negeri 1 Kauman. Jadi pengurus OSIS sebelumnya, saya akan
memperbaiki hal apa yang kurang sehingga ekstra melakukan miskomunikasi atau kurang berkomunikasi dengan OSIS, sehingga di tahun yang akan datang masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Siap sudah? Saya menjawab, mungkin dari tahun ini masa bakti 2023-2024 akan menjadi kombinasi yang baik dengan ekstra kurikuler dan akan mengajukan kerjasama lebih banyak dengan ekstra kurikuler dikarenakan jika kita bekerja di beriringan masyarakat akan menjadi lebih baik di luar sana. Lalu mungkin yang ditambahkan kita akan membuat program kerja baru yang belum terlaksana di masa bakti 2022-2023. Siap, terima kasih. Menurut saya apa yang harus diubah dari masa bakti OSIS 2022-2023 ini adalah pola pikir dari anggota kepengurusan OSIS masa bakti 2022-2023 ini. Dan sesuai dengan misi saya ingin meningkatkan rasa tanggung jawab atas seluruh pengurus OSIS atas sebagai pelaksana kegiatan atau event yang ada di sekolah. Serta kita juga untuk di masa yang akan datang akan mengadakan event-event yang berkualitas dalam bidang akademik maupun non-akademik yang dapat berpengaruh positif terhadap masyarakat sekitar. Siap, izin menjawab. Menurut saya yang kurang dari angkatan tahun kemarin itu komunikasi yang baik antar ekstrakurikuler maupun warga sekolah SMP 1 Kauman. Untuk solusinya kita harus menjalin komunikasi yang baik antar siswa dan maupun ekstrakurikuler yang ada. Salah satunya dengan mengajak kumpulan ataupun rutinan setiap 1 bulan ataupun kapan itu, supaya kita tahu keadaan dari ekstra ataupun kendala-kendala dari ekstra sehingga kita bisa saling bekerja sama untuk menyukseskan sekolah kita SMA Negeri 1 Kauman ini. Terima kasih. Siap, izin menjawab. Menurut saya yang mungkin bisa dirubah yaitu dari cara komunikasi mungkin bisa lebih fleksibel lagi, seperti apabila dalam memutuskan sebuah pendapat mungkin agak lebih terbuka agar semua siswa itu bisa setuju dengan hasil pendapat atau hasil dari keputusan agar tidak terjadi miskom atau kesalahpahaman saat sudah mendekati hari H atau waktu event, dan juga waktu seperti keaktifan OSIS dalam melihat kondisi ekstra itu masih kurang dan mungkin bisa ditingkatkan agar lebih terbuka dari ekstra ke OSIS atau OSIS ke ekstra itu lebih terjaga dan saling melindungi. Baik, dari kakak OSIS kelas 12, apakah ada sambungan? Baik, kepada kakak OSIS kelas 12 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan dari saya, saat kamu sedang tidur, tiba-tiba kamu teringat pesan ibumu untuk menutup pintu depan. Tindakan yang kalian lakukan saat itu, kalian akan melanjutkan tidur atau kalian rela terpaksa bangun untuk mengecek pintu tersebut? Saya harus bilang untuk mengulangi pertanyaannya, Kak. Saat kamu sedang tidur, tiba-tiba kamu teringat perintah ibumu untuk menutup pintu, dan kamu hanya berprasangka kalau pintu itu sudah kalian tutup. Nah, di posisi itu kalian rela bangun atau melanjutkan tidur untuk mengecek pintu tersebut? Siapa yang menjawab? Jadi saya akan bangun dan mengecek apakah pintu itu sudah ditutup atau belum. Karena menurut saya apa yang sudah dikatakan oleh orang yang lebih tua kepada kita itu adalah amanah yang harus kita laksanakan. Jadi sewaktu saya tidur, saya akan bangun dan kembali mengecek pintu tersebut. Siap, menjawab. Menurut saya akan bangun dan mengecek pintu tersebut karena saya sudah memberikan saya amanah dan saya harus bertanggung jawab. Karena saya juga termasuk orang yang lebih tua dari saya dan saya harus menjaga amanah dari diri saya. Siap, terima kasih.
Siap izin menjawab. Saya akan tidur. Dikarenakan saya pasti akan menjalankan berita tersebut terlebih dahulu sebelum saya tidur. Jadi saya sebelum tidur saya memastikan apakah ada berita yang terlewatkan. Jika sebelum itu saya tidak akan beristirahat dan akan tetap melaksanakan perintah tersebut. Siap, sudah. Siap, izin menjawab. Kalau saya sendiri mungkin akan bangun dan mengecek pintu itu karena bukan apabila memang sudah tertutup, mungkin tindakan itu seperti sia-sia. Tapi apabila memang benar pintu itu belum tertutup, itu suatu bentuk kelalaian kita dan juga itu adalah bentuk kepedulian kita tentang suatu keadaan yang mengharuskan kita itu untuk mengecek 2 kali agar tidak terjadi kesalahan. Izin juga, kalau saya itu bangun dan mengecek pintu tersebut karena di posisi tidur itu pasti pemikirannya ada 2, yaitu kita mengingat-ingat sama kita melakukannya secara langsung. Kalaupun kita mengingat-ingat itu kurang kaget gitu. Jadi kita langsung ke pintunya tersebut dan langsung melakukan tindakan. Terima kasih. Baik, dari Kakak Alexis kelas 12, apakah ada sandangan? Tidak. Baik, kepada Kakak Alexis kelas 12, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Berikan satu kalimat yang bisa membuat kami yakin akan menjadi saya. Siap, izin menjawab. Karena guru saya selalu berkata seperti ini, laki-laki itu minimal menjadi pemimpin. Syukur-syukur kalau bisa menjadi presiden, tapi minimal harus memimpin keluarga. Jadi di kesempatan ini saya bisa diberi kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi. Saya yakin dengan pengalaman saya akan berusaha maksimal dan dengan baik. Siap izin menjawab. Menurut saya kata-kata yang buat paling yakin dengan saya adalah apa itu jauh lebih baik daripada siapa itu. Dan menurut saya tidak berambisi untuk menjadi nomor 1. Maaf, saya tidak berambisi untuk menjadi nomor 1, tetapi nomor 1. Siap, terima kasih. Siap izin menjawab. Seorang pemimpin harus mempunyai tanggung jawab yang penuh dan bisa memegang amanah dari seseorang, entah itu dari seseorang yang lebih tua darinya atau di bawah maupun setara-taranya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memegang kata-kata tersebut. Saya ingin untuk bertanggung jawab lebih yang dapat memegang OSIS SMA Negeri 1 Kawaman ini menjadi OSIS SMA yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Siap, izin menjawab. Menurut saya, semua manusia itu lahir di dunia ini membawa sebuah tanggung jawab. Entah itu skala besar atau kecil, selalu ada tanggung jawab dalam diri masing-masing. Dan ini adalah tanggung jawab saya. Siap, menurut saya setiap orang itu pasti akan menjadi pemimpin. Entah itu pemimpin apapun, itu pasti akan menjadi pemimpin. Dan di waktu saat ini saya diberikan kesempatan besar untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi saya tidak akan menyiapkan kesempatan kali ini untuk menjadi pemimpin. Terima kasih. Baik, dari Kakak OSIS kelas 12, apakah ada sandangan? Ada. Silakan. Jadi kan yang ditanyakan tadi adalah satu kalimat yang merepresentasikan mengenai diri kalian supaya kami bisa yakin untuk memilih kalian. Sedangkan yang kalian sampaikan adalah semuanya isinya adalah pepatah dari orang lain. Saya mau setiap kandidat membuat satu kalimat yang mempromosikan dirinya sendiri, sebuah personal branding, untuk meyakinkan kami semua para audiens supaya nanti ketika pemilihan kami bisa memilih kalian. Siap, izin menjawab. Pemimpin itu harus bisa mengetahui perasaan dari bawahnya atau anggotanya. Siap.
Siap izin jawab. Seorang pemimpin menurut saya adalah seorang yang mampu menjaga rasa kekeluargaan kita terhadap semua anggotanya. Dan kita sebagai pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Siap sudah. Siap izin jawab. Seorang pemimpin harus mampu bertanggung jawab dan dapat memegang amanah dari seluruh warga yang dipimpinnya. Dan itu akan saya lakukan di masa yang akan datang. Siap, terima kasih. Siap izin jawab. Semua manusia itu harus bisa mempertanggungjawabkan dan memenuhi semua tindakannya, entah itu dari kata-kata ataupun tindakan mereka. Jadi orang yang tidak bisa memenuhi tindakan atau tanggung jawabnya itu bukan saya. Siap izin jawab. Menurut saya pemimpin adalah seseorang yang bisa merangkul ataupun menjaga anggota keluarganya. Jadi saya akan merangkul dan menjaga anggota keluarga saya, yaitu SMA Negeri 1 Kauman, untuk menjadi yang lebih baik lagi dan lebih berprestasi lagi. Terima kasih. Dari kakak OSIS kelas 12, apakah ada sanggaran lagi? Ada. Silakan. Saya harap ini menjadi sambutan terakhir. Jadi maksud kami, yang kami inginkan jawaban dari kalian adalah sebuah personal branding dari masing-masing diri kalian. Seperti contohnya, misalnya kalian bisa menjawab, saya adalah seseorang yang bertanggung jawab, dan saya akan bisa menjalankan tanggung jawab untuk menjadi ketua OSIS. Sehingga saya berharap para audiens memilih saya sebagai ketua OSIS. Itu lebih maksudnya. Contoh satu lagi, kalian bisa contoh ini kayak gini. Saya mempunyai banyak kekurangan, tetapi jangan melihat kekurangan saya saja, dan saya masih memiliki banyak kelebihan dari kekurangan yang saya punya. Jadi jawaban kalian itu suatu pribadi dari kalian sendiri. Jadi kalian itu bukan menjelaskan, tapi kalian itu bilang dirimu sendiri. Kalau bisa, per orang tidak ada kata yang sama. Siap, izin jawab. Saya berwawasan dan saya bisa pegang kata-katanya, dan saya mampu dan siap menerima konsekuensi yang ada jika saya melakukan kesalahan sebagai dalam proses. Siap, terima kasih. Siap izin juga. Saya mampu bertanggung jawab dan memegang amanah oleh seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Kauman, dan itu akan saya buktikan di masa yang akan datang. Siap, terima kasih. Siap izin jawab. Untuk saya yakin bahwa saya bisa menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kauman 2022 dan 2024. Karena menurut saya pantas dan layak untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kauman. Siap, terima kasih. Siap izin jawab. Menurut saya ini banyak kekurangan, entah itu dari tanggung jawab maupun disiplin. Tapi saya tidak akan menjadikan kekurangan saya itu sebagai sebuah batu yang menghalangi saya untuk memajukan diri saya sebagai kandidat ketua OSIS. Siap izin jawab. Saya adalah orang yang mungkin cukup adil, dan saya juga mampu untuk bertanggung jawab kepada tugas-tugas yang akan saya emban. Jadi mari buktikan untuk masyarakat menjadi lebih baik lagi dengan memilih saya. Terima kasih. Dari kakak OSIS kelas 12, apakah ada sanggaran lagi? Terima kasih kepada kakak OSIS kelas 12
Memasuki acara ke-6, yaitu penyampaian pertanyaan dan kesanggaran dari kakak MPK kelas 12 kepada kandidat calon ketua OSIS. Kepada kakak MPK kelas 12, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa keuntungan yang MPK dapatkan jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS? Siap menjawab. Mungkin keuntungan yang akan didapatkan MPK adalah terjalinnya komunikasi baik antara pengurus OSIS dan MPK tahun 2023-2024. Siap, terima kasih. Siap, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, mereka akan mengelola sesuai dengan visi dan misi saya. Siap. Siap, apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS masa bakti 2023-2024, keuntungan yang akan MPK dapatkan adalah terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara OSIS dan MPK, serta tidak akan adanya konflik yang terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Siap, izin menjawab. Apabila saya terpilih, mungkin yang terjadi manfaatnya adalah hubungan saling menguntungkan atau timbal balik, entah itu dari OSIS ke MPK ataupun kerjasama dari event seperti OSIS MPK dan juga dengan ekstrakurikuler juga. Siap, izin menjawab. Apabila saya menjadi ketua OSIS SMA 1 Kauman, yang MPK peroleh adalah komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, dan melalui itu kita akan mendapatkan timbal baik yang akan dapat dimanfaatkan oleh MPK maupun OSIS sendiri. Terima kasih. Baik, dari kakak MPK kelas 12, apakah ada sanggahan? Silakan. Jika diberikan mayoritas mendapat komunikasi yang baik dan mendapatkan cara komunikasi dan mayoritas dan juga komunikasi yang baik itu tidak ada konflik. Nah, cara kalian komunikasinya itu gimana? Terus kalau semisal itu tidak berjalan dengan sesuai rencana, tidak berjalan sesuai rencana, itu kamu gimana cara solusinya? Siap, izin menjawab. Menurut saya kita OSIS dari MPK pada 2023-2024 akan mengadakan kumpulan ataupun mengadakan komunikasi lewat WhatsApp ataupun media lainnya, dan kita akan membicarakan masalah dan konflik yang terjadi. Siap, terima kasih. Siap, izin menjawab. Hubungan antara MPK dan OSIS sudah terjalin sangat baik di angkatan sebelumnya. Maka dari itu yang harus kita lakukan dengan meningkatkan hubungan itu supaya tidak renggang, dan jika ada masalah bisa diselesaikan secara bersama-sama. Dan cara menyelesaikannya itu dengan cara menghubungi anggota antara MPK dan OSIS untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Siap, izin menjawab. Komunikasi yang kami maksud adalah kita juga mengadakan obrolan-obrolan, menjalin obrolan-obrolan yang bersifat fun maupun serius. Jadi apabila terjadi konflik, kita bisa menyelesaikan dengan kepala dingin tanpa adanya bentrok antara organisasi OSIS dan kami. Siap, izin menjawab.
seperti hubungan OSIS MPK itu saling terikat dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi agar tidak terjadi konflik, jadi kita melakukan komunikasi, dan apabila komunikasi sudah terjalin tapi masih terjadi konflik, mungkin kita bisa mengusulkan untuk berdiskusi bersama agar dari semua pihak itu apa yang dikeluhkan itu bisa tersampaikan dan bisa terselesaikan jawaban bersama dengan netral tanpa ada berat sebelah. Karena komunikasi itu menurut saya hal yang paling penting dalam berorganisasi. Nah, untuk cara komunikasinya ya seperti kita mengadakan kumpulan ataupun rapat setiap bulannya ataupun setiap sesuai yang ditentukan. Di situ kita tidak hanya membahas yang kayak yang penting-penting itu, tidak harus semua. Kayak pertemuan sekarang membahas yang tentang broker ataupun itu, untuk kedepannya kita bisa lakukan aja kumpul-kumpul bersama untuk menjalin kekerabatan yang lebih lagi. Dan saya harap dan saya pastikan untuk tahun berikutnya komunikasi dan hubungan antara MPK dan OSIS akan terus berjalin dengan erat. Terima kasih. Baik, dari kakak MPK OSIS 12, apakah ada sanggahan lagi? Baik, kepada kakak MPK OSIS 12, silakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai ketua OSIS, jika ada anggota Anda yang tidak pernah berpartisipasi sama sekali dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS, apa cara Anda mengatasinya saat tersebut saja pun sudah tidak mempan? Siap, izin menjawab. Menanyainya dengan cara baik-baik. Kenapa? Ada masalah apa berorganisasi? Dengan baik-baik. Jika kita menasihati dengan cara yang kasar, justru anggota itu juga malah ingin kembali, tapi masalah akan menjadi lebih besar. Jadi kembali ke awal, komunikasi adalah suatu yang sangat penting. Siap sudah. Kita harus mengajak berbicara dengan pelan-pelan. Maksud dari pelan-pelan di sini tidak seperti yang terlihat menindas atas kesalahannya. Jadi kita harus berbicara secara pelan-pelan dengan entah itu mengajarnya berbicara di luar sekolah maupun di sekolah. Kita juga harus sering-sering bicara sama orang yang jarang mengikuti kumpulan maupun ikut dalam berpartisipasi event. Jadi dengan cara seperti itu pasti ada harapan ia mau kembali ke organisasi atau kumpulan dan event-event yang kita lakukan. Saya menjawab, menurut saya kami akan menjaga komunikasi antara anggota tersebut, karena dengan cara komunikasi yang baik, anggota tersebut mungkin dapat mengerti apa permasalahannya. Dia tidak mengikuti event ataupun membantu kami dalam bekerja. Dan kita menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin, dikarenakan jika kita menyelesaikannya dengan botol-botolan, mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Siap, terima kasih. Siap, izin menjawab. Menurut saya cara terbaik untuk menyelesaikan itu adalah dengan pendekatan secara pribadi yang dilakukan secara perlahan, agar kita itu tahu bagaimana masalah ini sesuai dengan perspektif anggota tersebut. Lalu kita itu harus membuat agar anggota tersebut itu sadar dan paham kalau di organisasi itu kita itu bukan cuma orang yang berkumpul bersama, tapi kita itu adalah sebuah keluarga yang memiliki satu tujuan, dan agar mereka itu merasa nyaman dengan kita dan tidak merasa terabaikan. Saya bisa menjawab bahwa dari saya akan melakukan tindakan, yaitu dengan mempertanyakan secara pribadi dulu kepada anggota tersebut kenapa kok tidak kerasa dan tidak melakukan tanggung jawabnya. Dan dari situ kita akan mengetahui persoalannya apa, dan untuk itu kita harus memperbaikinya dengan sama-sama. Apabila emang ada problem dengan anggota OSIS yang lainnya, kita akan menyelesaikannya dengan baik-baik dan keluarga yang baik-baik. Nah, dari sebelum itu juga kita harus tetap menjalankan kerjasama serta komunikasi yang baik sehingga menghindari hal-hal tersebut.
Terima kasih. Baik, dari kakak MPK kelas 12, apakah ada sanggahan? Baik, kepada kakak MPK kelas 12, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap kalian jika suatu saat nanti terpilih menjadi ketua OSIS, terdapat anggotamu yang bersikap buruk terhadap organisasi maupun ekstrakurikuler lain? Siap, izin menjawab. Untuk pertanyaannya biasanya hampir sama seperti pertanyaan yang tadi. Komunikasi adalah hal yang penting. Jika terjadi masalah, akan dibicarakan dengan cara baik-baik. Dan jika dia berbicara buruk soal organisasi, kami akan berbicara dengan orang tersebut dengan kepala dingin. Siap, sudah. Siap, izin jawab. Mungkin kita akan menasihati anggota tersebut kalau kita akan membicarakan baik-baik dan menyelesaikan masalah tersebut dengan ekstrakurikuler atau organisasi lain yang bermasalah dengan anggota kita. Karena suatu masalah pasti ada penyelesaiannya. Siap, terima kasih. Siap, izin jawab. Kami akan menegur dan menginstruksikan nasihatnya secara baik-baik. Karena apabila kita menegurnya secara keras dan sampai menyinggung perasaannya, kita mengkhawatirkan akan adanya seperti keluar dari organisasi maupun tidak mau mengikuti kumpulan selanjutnya. Bisa dikatakan menciptakan perasaan yang sakit hati akan anggota tersebut. Jadi kita juga harus menasihati atau menegurnya secara baik-baik. Dan apabila memang sudah bisa diselesaikan dengan kepala dingin, kita bisa mengobrolkan dengan ekstra atau organisasi yang bersangkutan. Ya, masih menjawab dari pertanyaannya kan perilaku yang buruk kan Kak. Saya percaya tindakan yang saya lakukan adalah berbicara dengan baik-baik dan mengingatkan kembali apabila kita itu sebagai anggota OSIS dan sudah bersumpah akan menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswa SMA 1 Pahlawan. Ya hal tersebut pastinya harus selalu diingat dan kita kasih tahu juga itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan karena itu adalah sebuah sumpah yang kita ucapkan. Siap, terima kasih Kak. Baik, menurut saya karena OSIS adalah organisasi sekolah yang menaungi semua ekstrakurikuler di sekolah dan juga bekerjasama dengan MPK. Jadi menurut saya kurang patut atau kurang bagus apabila salah satu anggota OSIS itu menunjukkan kebencian atau hal buruk yang ditujukan kepada ekstra ataupun organisasi yang kita itu saling berhubungan. Jadi untuk menghindari itu kita berikan teguran untuk anggota yang bersikap buruk dan kita tanyakan secara pribadi kenapa kok ada perselisihan ataupun ada perbincangan yang kurang baik dari anggota tersebut ke pihak lain. Baik, dari kakak MPK kelas 12, apakah ada sanggahan? Baik, kepada kakak MPK kelas 12, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari kami, tolong menjawab sesuai pengalaman Anda masing-masing. Bagaimana cara Anda menyikapi apabila adik angkatan di bawah kalian tidak ada yang mau berdiri menjadi calon ketua OSIS? Siap, izin jawab. Jika adik angkat saya ada yang tidak mau dipilih menjadi calon ketua OSIS, saya akan menegurnya dan menasihatinya dengan cara baik-baik dan menjelaskan pemimpin itu tugasnya memang berat, tapi tanpa seorang pemimpin organisasi tidak akan berjalan. Jadi pemimpin itu tidak akan menjunjung atau mengangkat organisasinya itu sendiri. Pasti di bawahnya ada teman-teman dan anggotanya yang akan membantu dia untuk memimpin sebuah organisasi agar berjalan dengan baik. Siap, sudah.
Siap, izin menjawab. Menurut saya akan memberi nasihat dan juga memberi teguran. Karena di setiap angkatan itu pasti akan ada sebuah pemimpin, seorang pemimpin, karena tanpa seorang pemimpin, organisasi pasti tidak akan berjalan. Pemimpin memang bekerja berat, tapi pemimpin itu tidak bekerja sendirian. Pemimpin itu memiliki anggota yang juga bekerja sama dengan pemimpin tersebut. Jadi sebagai seorang pemimpin itu jangan merasa kalau kalian itu bekerja sendiri ataupun tidak bersama dengan yang lain, karena di suatu organisasi itu semua bergerak untuk tujuan yang sama dan satu tujuan. Dari kami pasti akan bertanya apa alasan dari adik kami tidak mau dipilih sebagai calon ketua OSIS di masa yang akan datang. Dan kita juga akan menjelaskan bahwa seorang ketua OSIS tidak hanya menjadi seorang pemimpin untuk organisasinya, tapi untuk memimpin seluruh angkatan. Dalam artian, angkatan yang dimaksud di sini adalah seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman. Dan seorang pemimpin tidak akan bekerja sendiri, karena seorang pemimpin pasti mempunyai anggota-anggota yang akan siap membantunya kapan saja, semana saja, dan pada waktu apa saja saat dibutuhkan. Siap, terima kasih. Mohon maaf dikarenakan waktu azan itu panjang. Bismillah untuk selesai azan. Melanjutkan kembali kepada kandidat yang kedua. Siap, menjawab. Sebelumnya kami pengurus OSIS mohon maaf kepada kakak-kakak MTK karena sudah membuat sulit tes OSIS, tes ketua OSIS, dan menurut saya untuk selanjutnya ataupun adik kelas kami, mungkin kami akan yakinkan adik kelas kami untuk ikut tes calon OSIS supaya ada penerus generasi OSIS di tahun selanjutnya. Lalu kami akan meyakinkan adik kami bahwa menjadi seorang ketua OSIS itu tidaklah sulit, karena di balik kepengurusan OSIS itu terdapat anggota-anggota OSIS yang membantu pengurus bagian OSIS. Siap, terima kasih. Siap, dari masalah kemarin kita bisa mengevaluasi lagi. Jadi dari sebelum jauh-jauh hari adanya pemilihan ketua OSIS ini, kita memberitahu kepada adik-adik kita bahwa suatu organisasi itu sangat membutuhkan ketua, karena apabila suatu organisasi tidak ada ketua, itu organisasinya sia-sia, tidak ada arahannya, karena tanpa ketua kita tidak tahu harus bagaimana untuk melakukan tujuan, karena kita harus membutuhkan satu suara yang memerintah kita. Jadi dari jauh-jauh hari itu kita harus mengingatkan kembali kepada adik kita bahwa harus ada akan menjadi ketua OSIS, dan kita juga memberitahu dan menasihati apa saja yang diperoleh dari menjadi ketua OSIS ini, sehingga adik-adik kita ini tertarik untuk menjadi ketua OSIS untuk angkatan selanjutnya. Terima kasih. Baik, dari kakak MTK kelas 12, apakah ada sanggahan? Tapi saya minta tolong buat dipastikan tahun depan jangan sampai ada masalah kemarin yang terulang. Siapa tidak? Siap. Ya. Ini, saya ada pertanyaan. Jadi, karena tadi kan bilangnya mau memperbaiki untuk angkatan selanjutnya, mau memberitahu kepada adik angkatan selanjutnya agar mau jadi ketua OSIS. Tapi di sisi lain, kalian pun kemarin sudah melakukan hal yang menjadi permasalahan. Caranya kalian berarti caranya kena masalah, tapi ngomongnya dia sampai jangan nanti kena masalah. Siap, izin menjawab.
Di tujuan saya itu adalah untuk angkatan ini harus seperti contohnya angkatan ini harus lebih baik dari angkatan sebelumnya. Jadi saya akan mengantisipasi adik-adik saya untuk tidak meniru kelakuan jelek atau kelakuan yang tidak bisa dicontoh dari angkatan sebelumnya. Siap sudah. Siapa yang dijawab? Saya manusia dari seseorang. Mungkin kali ini angkatan kami agak lalai ataupun kurang paham akan tanggung jawab. Lalu untuk angkatan berikutnya, kita akan mengantisipasi bahwa angkatan tersebut lebih baik daripada angkatan kami. Siapa bersama saya? Siap dari saya, angkatan kami akan berusaha untuk menanamkan cara bagaimana menghargai serta menghormati usaha atau kerja dari orang lain yang sudah bekerja keras demi kita, supaya tidak terjadi hal-hal yang terjadi pada kejadian sebelumnya. Terima kasih. Siap, izin menjawab. Dari angkatan kami akan berusaha untuk meningkatkan segala aspek yang dari angkatan kami kurang untuk ditingkatkan lagi di angkatan selanjutnya, entah itu dari kedisiplinan dan lain-lain, dan juga tentang leadership juga, agar angkatan selanjutnya itu bisa lebih baik daripada angkatan ini. Di angkatan kita mungkin kayak lihatnya kayak ketua kita lihatnya dari ketua kita itu kayak kita lihatnya masih capek-capeknya aja kan Kak. Jadi kita belum kayak merasa capek gitu kan Kak. Jadi menurut saya rekan-rekan saya kurang juga itu karena melihatnya cuma capeknya doang. Jadi untuk tahun berikutnya kita akan bersama-sama membantu ketua kita dan juga bersama-sama menunjukkan ke adik-adik kita bahwa ketua itu tidak hanya capeknya saja, karena memiliki benefit juga. Terima kasih Pak. Baik, dari KKN kelas 12, apakah ada sesuatu lagi? Terima kasih kepada KKN kelas 12. Baik, kepada perwakilan Komisi 3 dipersilakan mengajukan pertanyaan. Beberapa program kerja di OSIS melibatkan seluruh siswa di sekolah. Apakah kamu yakin seluruh siswa di sekolah tidak keberatan dengan program kerja yang telah dibuat? Dan jika ada siswa yang keberatan dengan program kerja tersebut, bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Siap izin juga. Dengan diadakannya sebuah vote atau voting secara musyawarah dan mufakat. Sebelumnya kita akan memanggil seluruh pengurus jaringan kelas atau ketua kelas atau yang mewakili pada suatu kumpulan atau rapat untuk membicarakan program tersebut. Dan dengan adanya itu kita akan mengadakan voting supaya program ini adil dan tidak semua siswa terpaksa untuk mengikuti program kami ini. Terima kasih. Siap, izin menjawab. Untuk kemungkinan seluruh siswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, itu kemungkinannya tidak bisa dipastikan dikarenakan memang ada beberapa siswa yang sifatnya itu tidak mau, dan mungkin ada beberapa siswa yang sifatnya seperti siswa itu mau, tapi ada berhalangan untuk dia tidak ikut. Jadi kami akan mencari solusi dan menanyakan kepada seluruh anggota ketua kelas untuk jalan keluar nomor tersebut. Siap dijawab. Untuk solusi yang saya akan sampaikan adalah awalnya kita akan bermusyawarah kepada setiap perwakilan kelas untuk mengadakan event tersebut. Lalu jika tidak ada sebagian tidak setuju, kita akan meyakinkan bahwa event tersebut adalah event yang sangat menguntungkan atau event yang mungkin penting bagi SMA dan Satu Kauman dan membuat SMA kita lebih maju dan dilihat oleh khalayak banyak. Terima kasih. Siap, izin menyampaikan, menurut saya ketidaksetujuan itu pasti ada dalam setiap event, karena tidak semua orang itu pemikiran yang sama dan juga kondisi setiap orang itu pasti berbeda-beda.
Maka dari itu yang perlu dipikirkan menurut saya adalah hal yang menjadi pertimbangan adalah faktor-faktor yang bisa menjadi keterlambatan dari warga sekolah itu untuk berpartisipasi atau menyetujui penyelenggaraan event. Jadi kita harus bisa memastikan kalau event yang kita selenggarakan itu dapat dinikmati oleh semua siswa dengan mempertimbangkan faktor-faktor pribadi masing-masing. Sudah. Sudah jawab, setiap ada program atau event kita kan harus meminta suara kepada siswa-siswa dengan satu kawan. Yang pertama kan kita melakukan perkumpulan dengan mengundangnya itu cuma perwakilan saja. Nah, apabila terdapat ada siswa yang tidak mau, kita kumpulkan dan yang menyampaikan dan menyampaikan itu dari OSISnya langsung kepada siswa yang tidak mau, bukan perantara lagi. Karena kalau dari perwakilan lagi itu kayak kurang kreatif dan kurang efektif menurut saya. Jadi dari OSISnya langsung menyampaikan dari dan memberitahu benefit apa yang kalian dapat apabila melakukan program kerja ini. Saya terima kasih. Baik, dari Komisi 3, apakah ada sanggahan? Baik, kepada perwakilan Komisi 3 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah terbaik yang Anda ambil apabila terjadi suatu permasalahan antara panitia dengan event yang telah berjalan? Konsekuensi apa yang akan didapatkan? Siap, izin menjawab. Di tengah-tengah event itu pasti ada masa saat panitia itu berkumpul dan mengevaluasi. Jadi di saat berkumpul itu disampaikan ada masalah apa, jadi bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan sehingga bisa mendapatkan jalan keluarnya. Siap dijawab. Untuk penanganan pertama dari hal tersebut adalah dengan cara kita sebagai panitia menanamkan sikap kayak enggak masa atau kita menghargai ataupun kita menahan amarah tersebut pada saat itu. Lalu kita akan mengungkapkan atau menyelesaikan hal tersebut ketika saat evaluasi. Siap, terima kasih. Siap juga. Di setiap event pasti ada masalah-masalah yang tidak terduga di saat hari tersebut. Dan jadi seorang panitia pasti harus menjadi panitia yang profesional. Dan apabila di saat tengah-tengah event ada masalah yang tiba-tiba datang, kita harus menahan dan sampai acara tersebut berakhir. Di saat memang acara tersebut sudah berakhir, baru kita menyampaikan apa masalah yang telah terjadi dan apa jalan keluarnya. Kita tidak boleh egois atas masalah yang terjadi saat tengah-tengah acara tersebut. Siap, izin menjawab. Menurut saya cara untuk bekerjanya yang pertama itu adalah diadakan briefing agar tidak terjadi miskom antar dari satu bidang ke bidang yang lain dalam pelaksanaan suatu event. Apabila memang sudah terjadi, kita terangkan dan kita coba untuk memikirkan bersama, dikumpulkan lagi apakah permasalahan itu memang bisa teratasi di saat itu juga atau memang ada kendala dari luar-luar. Apabila nggak bisa teratasi dari teman-teman yang lain yang di luar panitia itu bisa membantu untuk meminimalisir kesalahan dari teman yang sudah ada agar kesalahan itu tidak menjadi dan semakin besar. Siap menjawab. Untuk menghindari hal tersebut, yang pertama ya briefing tadi, apabila terjadi salah ya profesional itu kita harus mengingatkan kembali bahwa panitia harus bersifat profesional. Apabila ada masalah pribadi atau itu tidak boleh langsung di lakukan dari Anda. Nah, untuk menghindari masalah-masalah tersebut juga, apabila ada brief yang bisa kita buat untuk evaluasi bersama kegiatan kita buat bersama-sama. Jadi saat itu kita buat bersama, tidak berbincang. Terima kasih. Baik, dari Komisi 3, apakah ada sanggahan? Terima kasih kepada Komisi 3. Hadirin yang saya hormati,
Acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk kegiatan seleksi total selanjutnya, serta apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak kelas 12 MPK OSIS dan perwakilan Komisi 1, 2, 3 MPK SMA N 1 Kauman atas kehadirannya. Saya mewakili panitia penyelenggara memohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hadirin sekalian, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kepada Abu Sena, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad